Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memaparkan isi jurnal yang telah saya pilih untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Pharmaceutical Care dengan dosen pengampu Ibu APT Lina Aliani Mardiana Inform. Saya memilih jurnal yang berjudul Jurnal Perbandingan Kualitas Hidup Pasien Gagal Ginjal Kronik dengan Komorbid Faktor Diabetes Mellitus dan Hipertensi di ruangan hemodialisa RSUP Profesor Dr. R.D. Kondu Manado. Perkenalkan, nama saya Kirana Zara Melmusa dari FM 21A. Saya akan menjelaskan mengenai abstrak, pendahuluan, metode, dan hasil dan pembahasan dari jurnal yang akan saya bacakan. Yang pertama, introduction. Jurnal ditulis oleh Yesti M. Masirina Kondu dari Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi. Abstrak, gagal ginjal kronik merupakan suatu penyakit yang menyebabkan fungsi organ ginjal mengalami penurunan hingga akhirnya tidak mampu melakukan fungsinya dengan baik. Kualitas hidup merupakan suatu model konseptual yang bertujuan untuk menggambarkan perspektif klien dengan berbagai macam istilah. Dengan demikian, pengertian kualitas hidup ini akan berbeda bagi orang sakit dan orang sehat. Tujuan penelitian ini mengetahui perbandingan kualitas hidup pasien dengan gagal ginjal kronik dengan komorbid faktor diabetes mellitus dan hipertensi di ruangan hemodialisis RSUP Prof. Dr. D. Kondu Manado. Pendahuluan, penyakit gagal ginjal kronik merupakan salah satu penyakit yang menjadi masalah besar di dunia. Gagal ginjal kronik merupakan suatu penyakit yang menyebabkan fungsi organ ginjal mengalami penurunan, hingga akhirnya tidak mampu melakukan fungsinya dengan baik. Gangguan fungsi ginjal ini terjadi ketika tubuh gagal untuk mempertahankan metabolisme dan keseimbangan cairan dan elektrolit, sehingga menyebabkan retensi urea dan sampah nitrogen lain dalam darah. Kerusakan ginjal ini mengakibatkan masalah pada kemampuan dan kekuatan tubuh yang menyebabkan aktivitas kerja terganggu. Tubuh jadi mudah lelah dan lemas, sehingga kualitas hidup pasien menurun. Indonesia merupakan negara dengan tingkat penderita gangguan ginjal yang cukup tinggi. Hasil survei yang dilakukan oleh Perhimpunan Nefrologi Indonesia diperkirakan ada sekitar 12,5% dari populasi atau sebesar 25 juta penduduk Indonesia mengalami penurunan fungsi ginjal. Menurut Ismail, Hasanuddin, dan Bahar, jumlah penderita gagal ginjal di Indonesia sekitar 150.000 orang dan yang menjalani hemodialisis 10.000 orang. Prevalensi gagal ginjal kronik berdasarkan diagnosis dokter di Indonesia sebesar 0,2% dan Sulawesi Utara menempati urutan keempat dari 33 provinsi dengan prevalensi 0,4% pada tahun 2013. Sahid menyatakan bahwa ada hubungan antara diabetes mellitus dengan terjadinya gagal ginjal terminal, riwayat penderita hipertensi, dan riwayat penyakit diabetes mellitus berhubungan dengan kejadian gagal ginjal kronik. Secara klinik, riwayat penyakit diabetes mellitus mempunyai pengaruh terhadap kejadian gagal ginjal kronik 1 kali lebih besar dibandingkan dengan pasien tanpa riwayat. Penyakit faktor risiko diabetes mellitus dan pasien dengan riwayat penyakit hipertensi mempunyai risiko mengalami gagal ginjal kronik 2 kali lebih besar daripada pasien tanpa riwayat penyakit faktor risiko hipertensi. Metode penelitian yang digunakan termasuk dalam jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode penelitian observasional analitik untuk
mencoba mencari hubungan yang membandingkan antara dua variabel, yaitu variabel independen, pasien gagal ginjal kronik dengan komorbid faktor DM dan hipertensi, dan variabel dependen, kualitas hidup pasien gagal ginjal kronik. Dalam penelitian ini menggunakan desain penelitian cross-seksional di mana melakukan observasi dan pengukuran variabel sekali dan sekaligus pada waktu yang bersamaan. Distribusi responden berdasarkan umur, di mana tabel diperoleh informasi tentang karakteristik umur menunjukkan bahwa sebagian besar memiliki umur kurang dari 45-59 tahun sebanyak 41 responden, 68,3%, dan sisanya memiliki umur lebih dari 60 tahun sebanyak 19 responden, 31,7%. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Aron dengan judul Gambaran Kecemasan dan Kualitas Hidup pada Pasien yang Menjalani Hemodialisa menunjukkan bahwa sebagian besar kelompok usia pasien penderita penyakit ginjal kronik yang menjalani hemodialisis adalah 41-50 tahun. Usia 40-70 tahun, lalu laju filtrasi glomerulus akan menurun secara progresif hingga 50%. Dari normal terjadi penurunan kemampuan tubulus ginjal untuk mereabsorpsi dan pemekatan urin. Penurunan kemampuan pengosongan kandung kemih dengan sempurna sehingga meningkatkan resiko infeksi dan obstruksi dan penurunan intake cairan yang merupakan faktor resiko terjadinya kerusakan ginjal. Hasil distribusi responden berdasarkan jenjang pendidikan menunjukkan bahwa responden dengan pendidikan SMA paling banyak dengan jumlah sebanyak 30 responden, yaitu 50%, perguruan tinggi sebanyak 20 responden, yaitu 33,3%, SMP sebanyak 9 responden, yaitu 15%, dan SD sebanyak 1 responden, yaitu 1,7%. Menurut Hayati tentang analisis faktor-faktor yang berhubungan dengan kualitas hidup pasien, penyakit ginjal kronik yang menjalani hemodialisis di RS Islam Fatimah Cilacap didapati bahwa jenjang pendidikan yang paling banyak ialah SMA dan perguruan tinggi, di mana sebanyak 55 orang. Hasil ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Septiwi tentang hubungan antara edukasi hemodialisis dengan kualitas hidup pasien hemodialisis di unit hemodialisis RS Margono Purwokerto, di mana responden pada penelitian tersebut lebih banyak yang berpendidikan SMA dan perguruan tinggi, yaitu sebanyak 56,4%, dibandingkan yang berpendidikan rendah SD dan SMP sebanyak 43,6%. Berdasarkan hasil tersebut, penulis berasumsi bahwa pendidikan memiliki pengaruh pada penyakit seseorang, di mana semakin tinggi pendidikan seseorang, kesadaran untuk mencari pengobatan dan perawatan akan masalah kesehatan yang dialaminya juga akan semakin tinggi. Hasil distribusi responden berdasarkan pekerjaan menunjukkan bahwa sebagian besar memiliki pekerjaan dengan responden sebanyak 37 responden, yaitu 61,7%, dan yang tidak bekerja sebanyak 27 responden, yaitu 38,3%. Hasil observasi peneliti menjumpai bahwa sebagian besar responden yang masih aktif bekerja adalah pegawai negeri sipil, wirausahaan, atau aparat keamanan, sedangkan yang sudah tidak bekerja sebagian besar karena lanjut usia ataupun sudah kehilangan pekerjaan. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Septiwi tahun 2010, di mana sebagian besar responden memiliki pekerjaan atau yang masih aktif bekerja dengan presentasi sebanyak 79,2%.
Hasil yang sama juga didapat dalam penelitian Nur Cahyati tahun 2010, di mana sebagian besar responden masih aktif bekerja dengan jumlah sebanyak 56 responden, yaitu 58,9%. Dari hasil tersebut, penulis berasumsi bahwa dengan bekerja, responden tetap memiliki sumber penghasilan, memiliki dukungan yang lebih banyak dari lingkungan kerjanya, dan akan meminimalkan konflik peran yang terjadi akibat perubahan kondisi fisik pasien hemodialisis. Kemungkinan dengan bekerja, kemampuan responden menjalankan peran dirinya akan meningkat pula. Hal ini akan berdampak pada peningkatan harga diri dan kualitas hidupnya. Perbandingan kualitas hidup pasien gagal ginjal kronik dengan komorbid faktor diabetes mellitus dan hipertensi menunjukkan dari 60 responden yang mengalami gagal ginjal kronik dengan komorbid hipertensi memiliki kualitas hidup lebih baik dengan jumlah responden sebanyak 29 responden. Dan kualitas hidup buruk sebanyak 1 responden, sedangkan untuk pasien gagal ginjal kronik dengan komorbid faktor diabetes mellitus memiliki kualitas hidup buruk lebih besar dengan jumlah responden sebanyak 17 responden dan yang memiliki kualitas hidup baik sebanyak 13 responden. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti di RSUD Prof. Dr. Edi Kondumanado, diperoleh data dan dilakukan uji statistik. Dari hasil uji statistik yang telah dilakukan, diperoleh nilai flow kurang dari 0,05. Dari hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa terdapat perbandingan yang signifikan antara kualitas hidup pasien gagal ginjal kronik dengan komorbid hipertensi dan pasien gagal ginjal kronik dengan komorbid diabetes mellitus, di mana pasien gagal ginjal kronik memiliki kualitas hidup yang lebih baik dibandingkan pasien gagal ginjal kronik dengan komorbid diabetes mellitus. Budianto tahun 2009 mengatakan bahwa hipertensi gagal ginjal mempengaruhi. Hipertensi dapat menyebabkan gagal ginjal, sedangkan gagal ginjal kronik dapat menyebabkan hipertensi. Hipertensi yang berlangsung lama dapat mengakibatkan perubahan struktur pada arteriol di seluruh tubuh, ditandai dengan fibrosis dan hyalinisasi dinding pembuluh darah. Organ sasaran utama adalah jantung, otak, ginjal, dan mata. Pada ginjal, arteriosklerosis akibat hipertensi lama menyebabkan nefrosklerosis. Gangguan ini merupakan akibat langsung iskemia karena penyempitan lumen pembuluh darah intrarenal. Penyumbatan arteri dan arteriol akan menyebabkan kerusakan glomerulus dan atrofi tubulus, sehingga seluruh nefron rusak yang menyebabkan terjadinya gagal ginjal kronik. Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis berasumsi bahwa kualitas pasien gagal ginjal kronik dengan komorbid hipertensi lebih baik dibandingkan dengan pasien gagal ginjal kronik dengan komorbid diabetes mellitus, dikarenakan proses terjadinya kerusakan pada ginjal yang berjalan lebih lambat ataupun penanganan pada pasien hipertensi dengan gagal ginjal kronik yang berfokus pada pemberian terapi obat antihipertensi untuk mengontrol tekanan darah pasien tersebut dan juga kepatuhan dalam menjalani dialisis yang mungkin dapat meningkatkan harapan hidup atau kualitas hidup pasien. Kualitas hidup seseorang, dalam hal ini pasien gagal ginjal dengan komorbid hipertensi dan diabetes mellitus, dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Menurut Polinsky, untuk mengetahui bagaimana kualitas hidup seseorang, maka dapat diukur dengan mempertimbangkan status fisik, psikologis, sosial, dan kondisi penyakit. Kualitas hidup merupakan persepsi individu secara keseluruhan
mengenai kebahagiaan dan kepuasan dalam kehidupan dan lingkungan sekitar di mana dia hidup. Kesimpulannya, terdapat perbandingan cukup signifikan antara kualitas hidup pasien gagal ginjal kronik dengan komorbid hipertensi dan diabetes mellitus. Ini adalah daftar pustaka dari jurnal tersebut. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.